Dan Nabi SAW mengatakan uritun nar. Kembali kepada pendahuluan tadi, tujuan kita diciptakan bukan untuk bersenang-senang, bukan, tapi untuk mengabdi kepada Allah. Nabi SAW mengatakan uritun nar, ditampakkan kepada aku neraka. Fa'idha aktsaru ahlihan nisa, kebanyakan penghuni neraka itu para wanita. Yakfurna, mereka itu kufur, perempuan-perempuan itu. Qila ayakfurna billah, ya Rasulullah, apa mereka kufur kepada Allah? Mereka kafir sama Allah? Enggak, mereka orang beriman, muslimat. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan, tapi wanita-wanita itu kufur kepada pasangan hidupnya, kufur kepada suaminya. Wa yakfurnal ihsan, kufur kepada kebaikan-kebaikan suaminya. Lau ahsanta, ini Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, jikalau engkau berbuat baik kepada istrimu, ila ihdahunna, kepada salah satu dari perempuan itu, ad-dahr, setahun kau berbuat baik sama dia, menyenangkan hatinya, memberikan hadiah kepada dia, berlemah lembut sama dia setahun. Thumma ra'a minka syai'an, lalu dia melihat engkau melakukan sebuah kesalahan, sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya, apa yang akan dikatakan perempuan ini? Ma ra'aitu minka khairan qat, aku nggak pernah ngelihat engkau berbuat baik sedikit pun. Engkau nggak pernah nyeneng hatiku sama sekali. Subhanallah, itu tabiat wanita. Maka berbagi suami itu perlu perjuangan dan kesabaran. Dan tentunya tidak sama. Ingat, nggak sama orang yang istrinya satu dengan orang yang istrinya tiga. Artinya pahala buat istri yang memiliki suami menikah lebih dari satu berbeda dengan istri yang cuma satu istri suaminya. Karena Nabi SAW telah menetapkan bahwasanya besaran pahala seseorang itu ikut dengan besarnya bala yang menimpa manusia. Orang yang sakit kepala, apa sama pahalanya dengan orang yang sakit kanker? Enggak sama. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ajruki ala qadri nasabiki. Rahul Bukhari. Aisyah, pahalamu itu sesuai dengan kelelahanmu dalam melakukan ibadah itu. Orang yang hidupnya senang nih, yang kita lihat, yang rumahnya di Permata Jingga, yang gede-gede rumahnya, yang dia mau makan sampai 2 tahun nggak mikir. Apakah sama dengan orang yang rumahnya bocor, yang sakit-sakitan, yang biaya anak sekolah nggak punya? Apakah sama pahala dia dengan orang yang hidup dengan segala kenikmatan? Nggak sama. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul bala'i thawab. Orang-orang yang hidup dalam kenikmatan, dalam keselamatan pada hari kiamat, tatkala mereka melihat pembagian pahala di hari kiamat. Orang-orang yang bala, hidupnya penuh dengan bala, penuh dengan cobaan, yang dia harus sabar menghadapi segala rintangan dan tantangan hidup ini. Ketika mereka memandang pahala yang diberikan kepada mereka, lau anna juludahum kanat qurridat fid dunya bil maqarid. Dia kepingin kalau dahulu dalam kehidupan dunia kulitnya itu digunting-gunting dengan gunting besi, jemaah. Karena mereka melihat betapa besarnya pahala
Orang-orang yang sabar itu jemaah. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar tuh akan dikasih pahala sama Allah tanpa perhitungan. Ya, perempuan sulit menerima suaminya nikah kembali. Dan antum bisa bayangin bagaimana kesabaran istri-istri Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang mereka menanti bermalamnya Nabi di rumah mereka setiap 9 malam sekali. Istrinya 9. Bagaimana Aisyah sabar nunggu Nabi bermalam alaihi salatu wassalam. Setelah 9 malam datang giliran dia, nanti 9 malam lagi. Ditambah lagi secara ekonomi kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam penuh dengan kesulitan. Mereka bersabar. Ahibati fillah, Nabi juga mengatakan alaihi salatu wassalam, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besaran balasan itu setara, sesuai dengan besarnya bala. Kadang-kala ada perempuan, Ustaz, suami ana ini Ustaz, zalim Ustaz, nikah lagi ya dosa, tapi ana akan bersabar. Kadang-kala perempuan itu bersabar demi membesarkan anak-anaknya. Sampai ada seorang istri kedua apa ketiga, dia mengatakan, ya sudahlah, kalau mengharap dari suami Ustaz kayaknya sakit hati yang ada. Biarlah dia dihisap sama Allah dan anak akan dihisap sama Allah juga sendiri-sendiri. Anak akan fokus mendidik anak-anak anak. Ya kata dia, nggak lama lagi anak hidup di sini, harapan anak-anak anak mendoakan anak nanti.